Nah, akan munculnya suatu keadaan yang mungkin tidak pernah terduga oleh manusia. Sekarang orang sudah mulai jenuh untuk ditata ketat supaya gini, supaya gini, supaya gini. Repotnya kalau saya melihat viral-viral ya, mereka beranggapan kalau manusia di dunia itu hanya disisakan sekitar 25%, mungkin ekonomi itu akan stabil lagi. Tapi yang 75% kemana? Harus mati, itu loh repotnya. Harus mati. Matinya bagaimana? Nah, ramalan yang Jayabaya itu yang ada di pagelaran wayang kulit ya, bahwa nanti suatu saat di zaman lahirnya Parikesit adalah yang bisa mengetahui itu adalah Baladewa, Prabu Balarama atau Baladewa itu kakaknya Krishna ya. Kenapa kok Baladewa? Bala itu konco, dewa itu gaib. Hanya manusia yang hidup di tengah-tengah dan bersama dengan gelombang gaiblah yang nanti bisa sempat melihat lahirnya Ratu Adil. Dan Ratu Adil itulah Satrio Piningit ya. Ratu Adil itu apa? Ratu Adil ini dibawa oleh Bung Karno sebagai ideologi negara yang namanya Pancasila. Ya. Namanya Pancasila lah. Terus Pancasila ini kenapa kok Bung Karno percaya betul bahwa Pancasila itu masuk disenangi orang sedunia? Karena orang sedunia itu sebenarnya sudah berpancasila. Entah itu Amerika, entah itu Eropa, entah itu Cina, entah Afrika. Karena apa? Semua manusia itu mempunyai getaran sifat 5. Mempunyai angan-angan, mempunyai pikiran, mempunyai tutur kata, mempunyai pribadi, dan mempunyai pergaulan. Ya, ini dimulai 500 tahun sebelum Masehi oleh Sang Buddha, Sang Siddhartha Gautama, masuk dalam hutan supaya beliau tahu penderitaan manusia secara umum, meskipun beliau itu adalah anaknya seorang raja yang kaya raya ganteng, dan boleh dikata kalau keringat keluar gitu ada yang rapi, mau maem, ada yang dulang, ada yang gini gitu ya, tapi tetap hatinya tersentuh untuk pergi dalam satu tempat, entah di sana mau dimakan harimau nggak berpikir, mau nggak berpikir, pokoknya pengen bersama-sama rakyat untuk hidup menderita. Lah, inilah Pancasila yang digali Bung Karno dari budaya bangsa leluhur ribuan tahun yang lalu. Buktinya apa? Diterima oleh dunia, dipidatokan di PBB, semua tepuk tangan gemuruh. Ya, we have the five principles of Indonesia: belief of God, nationalism, humanity, demokrasi, dan social justice. Semua tepuk tangan gemuruh. Buktinya, bukti bahwa manusia dan negara seluruh dunia itu mempunyai kesamaan pikiran untuk menata kehidupan. Nah ya, akan munculnya suatu keadaan yang mungkin tidak pernah terduga oleh manusia. Sekarang orang sudah mulai jenuh untuk ditata ketat supaya gini, supaya gini, supaya gini. Di beberapa daerah, maaf ini ya, kemarin di 2 hari yang lalu, 3 hari lalu di Surabaya, kelihatan itu rakyat sudah nggak sabar lah, sampai aparat itu kewalahan untuk menghadapinya, banyak terpaksa harus mundur gitu loh ya. Sebab yang kedua, negara besar yang dulu itu duitnya bisa merimut dunia dengan cap yang namanya dolar. Pada waktu itu dolar masih dipercaya oleh Bank Dunia dan pergaulan ekonomi dunia karena stok emasnya dia itu banyak. Tapi dia sekarang stok emasnya itu sudah habis. Oleh karena itu nilainya merosot juga. Ya, merosotnya dari kaum ekonomi yang kapitalistis akan menggeliat satu bentuk militer dan segala cara yang tidak terduga. Repotnya kalau saya melihat viral-viral ya, mereka beranggapan kalau manusia di dunia itu hanya disisakan sekitar 25%,
mungkin ekonomi itu akan stabil lagi. Tapi yang 75% kemana? Harus mati, itu loh repotnya. Harus mati. Matinya bagaimana? Ya dibunuh lewat bukan peperangan, tapi lewat sesuatu hal-hal. Apakah ini virus itu dan sebagainya? Saya tidak tahu. Tapi ini saya mengikuti viral-viral pergaulan di dunia, khususnya orang-orang Barat yang akhir-akhir ini mempunyai pendapat seperti itu. Gitu. Pada waktu perang Mahabharata, Prabu Salyopati menjadi senapatinya di Astina. Ya, Prabu Salyopati itu mempunyai aji Condobirowo, dan Condobirowo itu bentuknya raksasa kecil-kecil, segini kurang lebih. Banyak. Anehnya Condobirowo itu dimatiin, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Itu kan seperti corona ya. Kalau 1 nular pada orang lain menjadi terus berturut-turut dihitung gitu lah. Kalahnya dengan siapa? Dengan Prabu Puntadewa. Kenapa Prabu Puntadewa? Karena beliau itu seorang yang jujur, yang lugu, yang suci. Artinya dengan spirit kekuatan Tuhan yang bersinar dalam tubuhnya, dengan keyakinan yang penuh, itu nanti itu dengan sendirinya unsur-unsur predator negatif yang mungkin akan mengganggu kehidupan manusia, dia akan tersingkir dengan sendirinya. Kelihatannya seperti itu.